Buat wapres kita, lebih baik Anda mundur sebelum diturunkan rakyat. Karena rakyat udah muak melihat Anda itu tidak bisa kerja. Cuma bisanya belusukan ke pasar, nggak ada solusinya. Pesan saya kepada Pak Joko Widodo, jangan bersikeras, Pak. Ya, tarik, minta anak Anda itu mundur saja, gitu. Ya, mundur lebih baik lah. Sudahi dinasti Anda itu, cukupkan cawe-cawe politik Anda di Indonesia, dan kami berjanji tidak akan mencawe-cawekan kalian lagi. Ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Mas Gibran palsu, atau jangan-jangan menurut mereka ijazah Mas Kaisang pun palsu. Tapi kami nggak peduli, karena di pemilu 2014 dan 2019 kami memilih Pak Jokowi berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan ijazahnya. Tahu arti universitas gak? Anda yang gak ngerti. Nah iya tahu arti universitas gak? Gak ngerti dia. Bagusnya Ibu Lina Lim ini tidak mau diajak berdebat sama manusia satu ini. Karena Ibu Lina Lim berkata, karena saya bukan pengangguran. Betul Ibu Lina Lim. Jangan mau berdebat sama manusia-manusia pecundang ini. Percuma. Dia dengan sangat tegas, mana bisa kuliah di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris. Betul. Bapak Rosuryo, di Singapura itu banyak banget kampus yang punya rekanan dengan universitas lain di luar negeri. Nggak cuma MDS banyak, nggak cuma juga dengan kampus-kampus di Inggris ya. Ada kampus yang bekerja sama dengan kampus di Australia, ada kampus yang bekerja sama dengan kampus di Amerika. S2 saya pun, saya di Singapura, tapi ijazah saya dari kampus yang ada di Irlandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang ancaman yang disampaikan oleh si krisis moneter ya, alias si Krismon ya, yang meminta Gibran agar segera turun ya, segera mundur sebagai wakil presiden. Tidak tanggung-tanggung, Rismon juga meminta Jokowi agar menginstruksikan Gibran mundur dari jabatannya ya. Rismon berjanji tidak akan mengganggu Jokowi dan Gibran lagi. Lah. Kalau emang Gibran nggak punya ijazah SMA, ya kan nggak bisa. Kau bilang tidak akan mengganggunya lagi. Ya ganggu aja kalau memang kalian yakin Jokowi itu ijazahnya palsu, Gibran itu nggak punya ijazah SMA, ya kan? Kalau seperti ini, berarti kan sebetulnya yang kau persoalkan terkait ijazah Jokowi, ijazah Gibran itu sebetulnya sangat transaksional sekali gitu loh, politis sekali. Katanya kau peneliti, murni meneliti. Katanya kau ahli digital forensik. Lah kok makin kesini makin aneh aja omonganmu ini Rismon. Ya, Mon ya. Nggak masalah, kau ganggu Pak Jokowi, kau ganggu Gibran, nggak masalah, ya kan? Tinggal nanti kuat-kuatan yang mana aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Advokat Subhan Palal bilang dia bersedia berdamai dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kasus gugatan ijazah. Tapi syaratnya Gibran harus mundur dari jabatannya. Pernyataan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Informasi itu disampaikan melalui akun Instagram @forumkeadilan.tv pada 29 September lalu. Menurut Subhan, peluang damai hanya terbuka jika Gibran bersedia mengundurkan diri. Hal ini dia ungkapkan saat mediasi pertama gugatan perdata atas ijazah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 September. Subhan menilai permasalahan yang dia gugat merupakan cacat bawaan sejak awal. Dia mengakui buktinya belum lengkap, namun tetap berpegang bahwa substansi gugatannya jelas, latar belakang pendidikan Gibran yang dianggap cacat.
Baginya, pendidikan adalah syarat mutlak dan tidak bisa ditawar untuk menjadi wakil presiden. Intinya, yang dipersoalkan adalah ijazah SMA Gibran. Subhan beranggapan Gibran tidak pernah menempuh pendidikan setara SMA sesuai hukum di Indonesia. Selain Gibran, dia juga menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Subhan meminta Majelis Hakim PN Jakpus menyatakan status Gibran sebagai wakil presiden tidak sah. Dia juga menuntut KPU membayar kerugian material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Apa yang dibilang Subhan itu ngaco banget. Faktanya, Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur pendidikan luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Solo, dia melanjutkan setara SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Management Development Institute of Singapore atau MBIS. Setelah itu bergabung dengan program In-Search di University of Technology Sydney, Australia. Hingga akhirnya memperoleh gelar Bachelor of Science melalui afiliasi dengan University of Bradford. Pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri tetap sah secara hukum. Sebab Indonesia mengakui kesetaraan ijazah asing melalui mekanisme resmi penyetaraan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ijazah sekolah asing memiliki kedudukan yang sama dengan ijazah sekolah menengah di Indonesia setelah diverifikasi secara administratif. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya, nggak ada kewajiban bahwa pendidikan setingkat SMA harus ditempuh di dalam negeri. Dengan demikian, isu pendidikan Gibran yang disebut cacat bawaan nggak memiliki pijakan hukum yang kuat. Subhan sebagai warga negara memang berhak menggugat. Itu dijamin konstitusi. Tapi, hak menggugat berbeda dengan kekuatan argumen. Setelah disetarakan, ijazah luar negeri otomatis setara dengan ijazah SMA dalam negeri. Sementara itu, aturan konstitusi di pasal 169 huruf D Undang-Undang Pemilu menyebut syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Nggak ada aturan yang mewajibkan sekolah harus ditempuh di Indonesia. Artinya, posisi Gibran sudah aman, baik secara administratif maupun konstitusional. Jadi, meskipun gugatan Subhan sah secara prosedural, substansinya tetap lemah. Klaim soal cacat bawaan lebih terlihat sebagai strategi politik untuk membangun keraguan publik daripada argumen hukum yang kredibel. Pada akhirnya, pendidikan Gibran bukan hanya sah, tapi juga menjadi nilai tambah, karena memberi pengalaman global yang relevan untuk kepemimpinan nasional. Jadi, meskipun aksi Subhan sah dalam kerangka demokrasi, tuduhannya nggak berdasar. Gugatan itu tidak cukup kuat untuk menggoyahkan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Di titik ini, langkah Subhan lebih tampak sebagai strategi politik untuk menciptakan kegaduhan publik ketimbang argumen hukum yang kokoh. Posisi Gibran secara hukum tetap aman, dan wacana ijazah palsu sebetulnya tidak lebih dari isu yang dipaksakan. Karena itu, yuk gunakan akal sehat dalam menyikapi kasus ini. Palal, nggak usah kau berdamai. Ngapain kau berdamai? Ya, anggaplah ini kategorinya pemalsuan ijazah gitu ya. Nggak punya ijazah SMA seolah-olah punya ijazah SMA. Ya, anggap saja ini penipuan, ya kan? Ini kan pidana, bukan delik aduan. Walaupun kau berdamai, Palal, ya kan? Ya, kalau memang Gibran itu benar-benar tidak punya ijazah SMA, ya tetap harus diusut, ya kan? Nah, ngapain kau mengatakan demikian? Takut ya? Takut bahwa nanti Gibran akan melaporkan balik tuduhanmu, ya, pencemaran nama baik, fitnah, dan lain-lain. Palal ada aja ya kau ini ya. Lanjut. Pesan saya kepada Pak Joko Widodo, jangan bersikeras, Pak. Ya, tarik, minta anak Anda itu mundur saja, gitu. Ya, mundur lebih baik lah. Sudahi dinasti Anda itu, cukupkan cawe-cawe politik Anda di Indonesia, dan kami berjanji tidak akan mencawe-cawekan kalian lagi. Ya, satu, tapi tarik mundur anak Anda itu, ya. Tetapi kalau bersikeras, ya silahkan, itu hak Anda ya. Itu hak Anda gitu loh. Tapi kan rakyat tidak bodoh. Krisis moneter. Ganggu aja, nggak apa-apa. Yang takut kau ganggu siapa emang? Nggak ada yang takut. Pak Jokowi sejak kemarin nggak pernah tuh bilang takut. Aduh,
Pak Jokowi bilang mengeluh kau serang bersama Panji CS, nggak ada. Udah serang aja, ya kan, sampai kau gempor. Aduh, macem orang yang kau serang itu sudah ampun-ampun aja, ya kan. Kau mengatakan demikian, udahlah mundur aja, nanti nggak aku serang lagi lah. Serang aja nggak apa-apa, keluarkan semua jurusmu, ya kan. Teman ada aja orang super pede namanya teman-teman ya. Lanjut. Buat wapres kita, lebih baik Anda mundur sebelum diturunkan rakyat. Karena rakyat udah muak melihat Anda itu tidak bisa kerja. Cuma bisanya belusukan ke pasar, nggak ada solusinya. Giliran ke banjir, orang minta solusi malah arahkan ke wali kota. Ya, oke, kalau Anda nggak mau mundur, ya gajinya cukup MR aja sih. Gaji gede, cuma bisa belusukan ke pasar, bagi-bagi sengker, ke pos ronda, nggak ada solusinya. Yang setuju Gibran diturunkan, ayo merapat di sini. Ya, udah bosan melihat dia. Merapat apaan? Hah? Gibran mundur, kalau tidak mundur rakyat yang akan mundur kan. Rakyat yang mana? Rakyat yang demo DPR kemarin, emang kau ikut demo? Nggak ikut gak kan? Iyalah, nggak mungkin kalian ikut demo. Karena demo yang terjadi masif di Indonesia beberapa waktu yang lalu ya, sekira 1 bulan yang lalu, itu dilakukan oleh rakyat Indonesia tanpa ada dorongan siapapun. Cuma kalian-kalian aja yang menjadi penumpang gelap, sok-sokan. Seolah kalianlah yang menggerakkan, seolah-olah rakyat yang berdemo kemarin itu adalah para pembenci Pak Jokowi. Enak aja. Ngapain kalau Gibran gak mundur? Mau apa kau? Ha? Mau apa? Enak aja. Lanjut. Ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Mas Gibran palsu, atau jangan-jangan menurut mereka ijazah Mas Kaisang pun palsu. Tapi kami gak peduli. Karena di pemilu 2014 dan 2019 kami memilih Pak Jokowi berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan ijazahnya. Nah, ini menarik sekali ya. 2014 kami memilih Jokowi, 2019 kami memilih Jokowi. Bukan karena ijazahnya. Iyalah, ini sebuah jawaban yang menurut saya sangat menohok sekali. Aduh. Kami memilih pemimpin itu karena ya rekam jejaknya, reputasinya, pribadinya, bukan karena ijazahnya, ya kan? Tapi kami tetap yakin gitu loh, Jokowi itu ijazahnya asli S1-nya, kemudian Gibran juga SMA-nya itu ya punya ijazah lah. Ya, cuma di luar negeri gitu aja. Hah? Iya, lanjut. Ada universitas gak? Anda yang gak ngerti. Lah iya tahu ada universitas gak? Gak ngerti dia. Bagusnya Ibu Lina Lim ini tidak mau diajak berdebat sama manusia satu ini. Karena Ibu Lina Lim berkata, karena saya bukan pengangguran. Betul Ibu Lina Lim. Jangan mau berdebat sama manusia-manusia pecundang ini. Percuma. Walaupun kita berkata jujur, mengatakan sesungguhnya, mereka tetap akan berkelit ya. Setelah kemarin mereka menggugat ijazah Pak Jokowi dan gugur karena Pak Jokowi sudah diangkat menjadi penasihat Bloomberg. Nah sekarang akhirnya larinya ke ijazah Mas Gibran. Sebenarnya tujuan mereka itu bukan ijazah, mereka itu sebenarnya punya agenda besar ya di belakang semua ini. Akhirnya mereka menyebar fitnah. Ya inilah manusia-manusia pecundang, manusia-manusia pengangguran ya, seperti Roy Panci ini ya. Jadi percuma berdebat sama manusia-manusia ini, tidak akan pernah menang ya. Apalagi si Roy Panci seperti ODGJ ya, selalu memotong pembicaraan orang, selalu cengengesan ya. Sebenarnya itu dia menutupi, ketika cengengesan ketawa, dia menutupi kegalauan hatinya ya. Merasa bahagia, tahu isi hati dia. Karena apa? Karena sudah terlanjur basah, akhirnya dia nyemplung sekalian di situ ya. Nyemplung di kubangan fitnah. Ya, top buat Ibu Lina Lim yang tidak mau berdebat sama manusia-manusia pecundang alias pengangguran. Ya Bu, keren. Iya.
Saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen berkerudung hitam barusan ya, terkait komentarnya mengenai isi maling panci, dan juga tadi sedikit membahas Ibu Inalim ya, Inalim yang menolak meladeni tantangan debat yang dilayangkan oleh si maling panci ya. Ya iyalah, NPD, Narcissistic Disorder Personality, itu adalah sebuah gangguan psikologi yang sangat merepotkan orang-orang di sekelilingnya. Itu cara menghadapinya, bukan meladeninya. Dia minta debat, kita layani debat. Dia mencak-mencak, kita respon juga. Enggak. Ya, meladeninya adalah dengan cara mengabaikan. Itu adalah cara yang paling menyakitkan, ya kan? Iyalah, lanjut. Ranking kampusnya misalnya kayak saya milih untuk jurusan komunikasi saat itu yang terbaik MDAS atau mungkin pertimbangan kampusnya, gedungnya, fasilitasnya. Jadi banyak pertimbangan kenapa kita foundationnya di satu tempat kemudian melanjutkan kuliahnya di tempat lain, itu boleh banget asal sesuai, asal memang memenuhi kriteria kayak gitu. Mbak, tadi kan Mbak bilang katanya kalau ijazahnya Mbak itu juga logonya juga tetap satu ya, nggak dua gitu. Iya. Terutama dari Roy Suryo sendiri mengatakan harusnya ada 2 logo gitu. Seperti yang dibilang. Itu dia kata siapa kan? Artinya harusnya dibuktikan. Kan dia bilang katanya bahwasanya ini dipertanyakan nih ijazahnya asli atau palsu gitu kan gitu. Nah dengan 2 logo itu Mbak yang jadi permasalahan dari dia dengan sangat tegas, mana bisa kuliah di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris. Betul. Bapak Rosuryo, di Singapura itu banyak banget kampus yang punya rekanan dengan universitas lain di luar negeri. Nggak cuma MDAS banyak, nggak cuma juga dengan kampus-kampus di Inggris ya. Ada kampus yang bekerja sama dengan kampus di Australia, ada kampus yang bekerja sama dengan kampus di Amerika. S2 saya pun, saya di Singapura, tapi ijazah saya dari kampus yang ada di Irlandia. Kayak gitu. Dan itu memang seperti itu Bapak. Jadi Bapak tolong cari info dulu, jangan dengan yakin menggebu-gebu bilang itu salah, harusnya begini, harusnya begitu, padahal Bapak tidak punya pengalaman di tempat yang sama, atau Bapak baru dengar katanya-katanya tanpa bukti gitu. Iya. Okay. Dianya Hunafa tampol keras maling panci ya, yang sok tahu soal logo ijazah dan sistem pendidikan di Singapura. Ya sebetulnya kita sama-sama tahu lah ya, cuma yang menjadi persoalan itu adalah kenapa kok pihak kepolisian Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya, membiarkan orang-orang itu terus mencaci, memaki, menghina, memfitnah gitu loh. Dan seperti dugaan banyak netizen, yang awalnya itu yang diserang adalah Jokowi, ujung-ujungnya Gibran. Coba bayangin, kalau persoalan ijazah Jokowi saja sudah ditangani dengan cara yang sangat baik ya, dengan menahan dan menetapkan mereka sebagai tersangka, maka tuduhan ya serangan terhadap Gibran itu tidak akan terjadi. Tapi faktanya dibiarkan ya. Padahal omongan yang disampaikan, bacotannya si maling panci ini nggak ada yang benar. Dan barusan kita sudah mendengar bareng-bareng pernyataan dari Mbak Dian Hunafa ya, sangat jelas sekali gitu loh. Nunggu apa lagi sih Pak ya? Lanjut. Dari gestur yang dilakukan oleh Mbak Dian seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa menunjukkan ijazah itu tidak sulit. Ya, ngapain kemudian Mbak Gibran itu mengatakan seperti ini? Lah kan seharusnya yang mengatakan seperti ini, yang mengeluarkan dokumen-dokumen pendidikannya kan Gibran, dan itu tidak akan sulit. Udah lakukan aja seperti ini, nggak usah paksa sama Gibrannya, suruh aja penasihat hukumnya begitu ya, kuasa hukumnya, supaya kita bisa lihat juga nanti, oh ternyata ini bagus nih di advertising, strategy and effective practice itu bagus, kemudian di dalam the dynamics of mass communication itu jelek, berarti C. Nah kita biar tahu saja mana yang bagus mana yang tidak, kan nggak ada masalah lah, mau jadi wapresnya udah begitu. Kalau misalkan kesenapsaran kita terhadap pendidikan yang ditempuh oleh Gibran itu bisa teruraikan dengan baik, dan itu memang memenuhi menjadi
mengikuti kontestasi politik untuk menjadi wakil presiden, saya kira tidak ada masalah begitu. Meskipun ya tetap kalau kecerdasan itu tidak bisa dilihat hanya dari nilai-nilai yang ditampakkan begitu. Kita sudah punya penilaian sendiri kok bagaimana kecerdasan Gibran. Cuman kan karena yang dipermasalahkannya ini adalah riwayat pendidikannya Gibran, seharusnya Gibran itu bisa menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Dian di sini, dan itu tidak sulit. Ya, apalagi bapaknya tuh Jokowi, kan itu lebih tidak sulit lagi sebetulnya, karena yang dituntut itu ya ijazahnya, bukan nilainya. Loh, begini loh bro, ya. Kalau ya kan hanya sekedar menunjukkan, Mbak Dian Khunafa dengan Gibran, lebih dulu Gibran menunjukkan ijazahnya. Bahkan bukan hanya transkrip mengirimkan foto. Gibran itu membawa ijazahnya langsung di hadapan para awak media. Para awak media tidak hanya memotretnya, tetapi juga merekamnya. Kurang apa lagi? Kalau mereka saat ini masih menuntut atau menginginkan agar Gibran itu menunjukkan ijazahnya, itu sebetulnya ya hanya sebuah pancingan saja. Karena toh pun ditunjukkan, mereka nggak bakal percaya. Justru ijazah yang ditunjukkan oleh Gibran itu akan dijadikan materi baru bagi mereka untuk terus menyerang Gibran. Cerdas sikit lah ya. Jangan gimana ya? Jangan Anda sok tahu, tetapi sok tahuan Anda justru menyebabkan Anda terlihat dungu. Jangan macam kayak gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.